Horas, Salam Reformanda, Masiha Holongan. Itu si doang naik muli menuju pangmingguin pulului Indonesia mo ini nebatasi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, bertemu kembali di Renungan Pagi HKBP Bandung Reformanda Sabtu 7 Maret 2026. Sebelum kita memulai renungan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik, terima kasih kalau kami diberi kesempatan menerima berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang baik kami mendengarkan renungan pagi. Berikan kami hati yang mau diajar dan mau belajar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat renungan kita pagi ini diambil dari Yakobus 1 ayat 22. Demikian bunyinya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri. Tema renungan kita hari ini adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Berapa banyak khotbah yang sudah kita dengar di hidup kita? Puluhan, ratusan, mungkin lebih. Berapa banyak ayat yang sudah kita hafal dan berapa renungan yang sudah kita baca, baik dari pendeta atau dari berbagai media sosial. Namun ada pertanyaan yang lebih penting dari semua ini. Berapa banyak firman yang kita dengar itu benar-benar mengubah cara hidup kita? Inilah yang menjadi beban Yakobus ketika ia menuliskan surat ini. Yakobus tidak menulis kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ia menulis kepada orang-orang percaya dengan sebuah peringatan yang tajam dan langsung. Jadilah pelaku firman dan bukan pendengar saja. Di ayat 23-24, Yakobus memberikan sebuah ilustrasi yang sangat hidup. Ia berkata, orang yang hanya mendengar firman tanpa melakukannya seperti seorang yang bercermin di pagi hari. Ia melihat wajahnya, mungkin rambutnya acak-acakan, ada noda di pipinya, lalu ia pergi saja dan melupakan apa yang baru saja ia lihat. Kita pasti akan tertawa melihat orang seperti itu. Apa gunanya bercermin kalau tidak berbenah? Tapi tanpa kita sadari, itulah yang sering kita lakukan dengan firman Tuhan. Kita datang ke gereja, kita mendengar khotbah yang menyentuh hati, kita berkata amin, luar biasa, lalu kita pulang. Dan keesokan harinya kita hidup seperti tidak pernah mendengar apapun. Firman Tuhan adalah cermin rohani. Ia menunjukkan kepada kita siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan, di mana kelemahan kita, di mana kita perlu bertumbuh dan di mana kita perlu berubah. Tetapi cermin itu hanya berguna jika kita mau bertindak setelah melihatnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yakobus menggunakan kata yang sangat serius. Kamu menipu diri sendiri. Perhatikan, bukan menipu orang lain, bukan menipu Tuhan, tetapi menipu diri sendiri. Dan inilah yang membuat kita begitu berbahaya. Orang yang menipu orang lain biasanya sadar bahwa ia sedang menipu. Tetapi orang yang menipu dirinya sendiri, ia tidak sadar ada yang salah. Ia merasa sudah cukup rohani. Ia merasa hidupnya sudah benar. Ia rajin ke gereja, aktif dalam pelayanan, hafal banyak ayat, tetapi hatinya tidak berubah. Dan tindakannya tidak mencerminkan firman yang ia dengar. Yesus pernah berbicara tentang hal ini di Matius 7 ayat 21.
Ia berkata, ada orang-orang yang pada hari penghakiman akan berkata, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu? Tapi Tuhan menjawab, aku tidak pernah mengenal kamu. Mengapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, gelar orang Kristen tidak otomatis menjamin kita dikenal Tuhan. Yang Tuhan lihat bukanlah seberapa banyak yang kita tahu, tetapi seberapa setia kita melakukan apa yang kita ketahui. Menjadi pelaku firman bukan berarti kita harus sempurna, bukan berarti kita tidak pernah gagal, tetapi artinya kita bersungguh-sungguh untuk membawa firman yang kita dengar ke dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Ketika firman berkata, ampuni, kita tidak menyimpan kepahitan. Kita memilih untuk mengampuni meski itu sulit. Ketika firman berkata, kasihilah sesamamu, kita tidak berhenti pada perasaan hangat di hati. Kita tunjukkan kasih itu dalam tindakan nyata seperti membantu tetangga yang kesusahan, mendoakan teman yang sakit, menjaga lidah kita dari kata-kata yang menyakiti. Ketika firman berkata, jangan khawatir, kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk menaruh beban kita kepada Tuhan dalam doa, bukan terus menggenggamnya sendiri. Firman Tuhan bukan buku panduan untuk dikoleksi. Firman Tuhan adalah peta jalan yang harus kita ikuti dan pelita yang harus menuntun langkah kita. Tuhan tidak mencari pendengar yang hebat. Tuhan mencari pelaku firman yang setia. Kiranya kita menjadi bagian dari mereka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Kami mohon jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar saja, tetapi tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman. Beri kami kekuatan Roh Kudus untuk taat dalam hal-hal kecil setiap hari. Ubahlah hati kami dan hidup kami agar semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami ada Tuhanku bertanam margai sai paian di rohaku tunang soti ati moloso desi tiopan Mari kita menutup renungan pagi ini dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita selamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.